semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Welcome back to my video. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai pembelajaran PPKN bagian 1 Pancasila, unit 2 penerapan Pancasila dan kehidupan bernegara, dan bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, unit 1 ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Sebelum itu, perkenalkan, aku Sari Saputri dari kelas 11 Busana 3. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterjemahkan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Pancasila memiliki fungsi sebagai panduan dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya ada sebagai dokumen resmi atau seremonial, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Penerapan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berikut ini adalah isi dari Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima syarat tersebut terkandung nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tetap, tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat. Ini mencakup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila. Lalu nilai instrumental merupakan penjabaran kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mengarah pada strategi kebijaksanaan, sistem program, dan proyek yang harus sesuai dengan tuntutan zaman dan didasarkan pada nilai dasar. Lalu yang terakhir, nilai praktis. Merujuk pada nilai-nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat, dan individu. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama sampai kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar mengakui dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai instrumental diwujudkan melalui Undang-Undang 1945 Pasal 28E dan 29 yang mengakui kebebasan bernegara, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Nilai praktis menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, tidak melakukan penistaan terhadap agama, dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 14, 28A, 28B, 28G, 28I, dan 28C yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diskriminatif. Nilai praktis mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan, dan melakukan tindakan kemanusiaan seperti bakti sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai dasar menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai instrumental ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28A, 35, 36, 36A, 36B, dan 36C yang menetapkan simbol-simbol nasional. Nilai praktis mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai dasar menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 2, 3, 6A, dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat,
pemilihan presiden, dan kegiatan musyawarah. Nilai praktis, menghindari walkout, menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar, mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental, diwujudkan dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, pelindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Nilai praktis, mengembangkan perbuatan luhur, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak bersifat boros. Sebelum kita mengakhiri pembahasan di bagian pertama ini, mari kita simak video berikut ini. Jangan, bos buru-buru nih kan anak-anak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya dirimu, kadang membuatku marah, namun segala maaf kau berikan. Permisi Pak, maaf saya terlambat. Habis dari mana kamu, Dik? Tadi di jalan ada badai. Badai. Pusat kamu dulu sana. Baik Pak, sekarang saya pusat. Udah. Duduk kamu duduk. Baik Pak. Udah semuanya diam dulu, diam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa ini akan Bapak pimpin. Berdoa, mulai. Selesai. Baik semuanya, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, tolong berdiri ya. Baik Pak. Baik, untuk ladies silakan maju ke depannya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Baik, Pak. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selesai. Udah, Pak. Jadi silakan duduk. Semuanya, silakan duduk ya. Baik, karena kelas ini belum terbentuk pengurus, jadi Bapak akan memilih satu ketua kelas. Adapun Bapak udah punya dua calonnya ya. Yang pertama tuh calonnya Ratih dan Ari Wiguna. Gimana Ari Wiguna dan Ratih? Iya Pak. Baik, langsung saja ya untuk pemilihannya. Dimulai dari Lady. Untuk Lady silakan berdiri dan berikan alasan mengapa Anda memilihnya. Baik, Pak. Saya memilih Ari karena dia itu berwibawa, Pak. Baik, Lady silakan duduk. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Ika dan silakan berdiri. Baik, Pak. Saya juga milih Hari, Pak. Nggak tahu gimana. Menurut saya cocok aja. Baik, karena surat terbanyak diperoleh oleh Hari, Bapak langsung saja tunjuk Ari sebagai ketua kelas. Bagaimana Ari? Sanggup? Baik, sama Pak. Baik semuanya, karena pemilihan ini sudah berakhir. Sekarang semuanya silakan buka buku halaman 12 ya. Baik, Pak. Baik, karena semuanya, karena kalian sudah berbunyi, semuanya silakan istirahat. Baik Pak. Mau beli apa ya? Tadi kok, Dek? Dia udah tinggal kan, Dan? Yuk. Ya. Aduh, Bebe itu jatuh. Yuk, 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 yuk.
Permisi Bu, ini ada teman saya yang jatuh. Ayo, sini, sini, Bu, cepat. Teman Pak, bawa tuh. Hati-hati. Bu, gimana keadaan teman saya nggak apa-apa kan ya? Oh nggak apa-apa, ini tetap belajar aja. Tapi ntar Gani istirahat dulu ya di sini. Oh ya, aku nggak apa-apa. Teman-teman belajar nih, kita masuk kelas yuk. Ayo, teman masuk kelas. Ika, kami ke kelas dulu ya. Ya teman-teman, makasih ya, maaf ngerepotin. Bilang sama Mbak dulu, kita harus diobatin. Ayo, udah jangan. Iya. Permisi ya, Bu. Ya. Permisi dulu. Baik semuanya, sekarang silakan keluarkan semua kertas, Bapak akan mengadakan ulangannya. Baik Pak. Baik, Kak. Hari-hari, kasih tahu ke bapaknya kalau Ika masih diobatin UKS. Iya, lupa. Permisi Bapak, maaf sebelumnya. Tadi teman saya Ika terjatuh di tangga waktu istirahat dan sekarang masih diobatin di ruangan UKS. Apakah ulangan hari ini tetap dilanjutkan apa diundur Bapak? Oh, jadi gitu ya. Baik, kalau gitu ulangannya Bapak undur jadi minggu depan aja ya semuanya. Dan untuk sekarang kita belajar seperti biasa aja dulu ya. Baik, Baik, Kak. Yeay, kita ada di belakang. Baik, karena jam pulang sudah berbunyi, Bapak cukupkan pelajaran hari ini sampai sini aja. Dan sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu agar semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Baik, untuk doanya, Bapak akan tunjukkan sebagai pemimpin doa. Mari silakan menuju ke belakang. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita berangkat pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat yakin. Mari silakan dulu. Baik Pak. Baik, Bapak cukupkan pelajaran hari ini sampai sini. Bapak akan tinggalkan ya. Selamat siang, Bang. Siap, Kak. Eh teman-teman, kita coba Ika. Yuk, jadi kalau mau nanti ya. Ya. Halo Ika. Bagaimana pernyataan baik? Oh ya udah, syukurlah kalau gitu kita pulang bareng yuk. Oh ya, Ika. Ya, silakan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Pembahasan selanjutnya adalah bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit 1 Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi. Konstitusi merujuk pada hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan merupakan kerangka kerja framework negara untuk menjalankan dan mengorganisir pemerintahan. Konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok negara yang mengatur peri kehidupan dalam hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Contoh dari konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan persiapan rancangan bahan untuk sidang umum MPR. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis. Negara seperti Inggris dan Kanada dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi aturan dasar terdapat dalam adat kebiasaan dan dokumen. Undang-Undang Dasar adalah naskah yang menjelaskan struktur dan tugas-tugas badan pemerintahan negara serta cara kerja mereka. Di negara demokrasi, Undang-Undang Dasar berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara terlindungi. Konstitusi Indonesia Undang-Undang NRI 1945 memiliki sifat revolusioner dengan tujuan dekolonisasi dan perubahan sosial untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi bukanlah undang-undang biasa dan tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa. Konstitusi ditetapkan oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Undang-Undang 1945 dirancang antar 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan penyusunan Dasar Negara Pancasila oleh BPUPKI.
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Pengesahan Undang-Undang 1945, pemilihan Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Naskah Undang-Undang 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal ini dilakukan selama sidang kedua pada 10-17 Juni 1945. BPUPK membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru. Panitia Hukum Dasar dibentuk selama persidangan kedua dengan Ketua IR Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang memfokuskan pada penyusunan undang-undang dengan Ketua Supomo dan anggota lainnya. Pada sidang tanggal 14 Juli 1945, BPUPK membahas pernyataan kemerdekaan dan melakukan hasil rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 42 pasal. Sidang berlanjut pada tanggal 15 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta dan Supomo. Penjelasan Supomo menekankan pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar untuk memahami maksudnya. Penjelasan dalam sidang menjadi bahan historis dan interpretasi yang penting untuk menjelaskan arti dari Undang-Undang Dasar. Itulah pembahasannya, mari sekarang kita simak videonya.
Video ini adalah akhir dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.